Perkenalkan, saya Evi Estorina Sinaga MCAP, bekerja di UPTD Puskesmas Gede 3 Barus. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 agenda 2 Latsar CPNS dengan pengampu materi Ibu Iam Nurmalia SST MKes. Saya akan menjelaskan mengenai ASN berakhlak, yaitu kolaborasi. Pengertian dari kolaborasi adalah pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama. Apa kata kunci dari kolaborasi? Yang pertama adalah kesediaan bekerja sama, yaitu sikap saling mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, saya sebagai koordinator gizi harus bekerja sama dengan tim anggota gizi lainnya untuk mencapai angka kenaikan gizi sesuai dengan target yang diberikan oleh SSGI. Yang kedua adalah sinergi untuk hasil yang lebih baik, yaitu sikap saling berinteraksi untuk menghasilkan keseimbangan yang harmonis untuk mencapai hasil yang optimal. Contohnya, saya sebagai koordinator harus memandang semua anggota sebagai rekan, bukan bawahan, serta menciptakan komunikasi yang baik tanpa memandang perbedaan sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Apa kalimat afirmasinya? Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku, yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yaitu sikap tidak egois dan memberi peluang bagi yang ingin belajar. Contohnya, sebagai koordinator, saya harus memberi kesempatan untuk anggota saya menghandle kasus yang sedang dihadapi dengan cara dan pola pikirnya sendiri untuk memberi dia kesempatan untuk berkembang dan mengasah pengetahuannya. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yaitu sikap saling koreksi dan terbuka untuk mencapai hasil yang optimal. Contohnya, saya harus lebih terbuka kepada anggota tim mengenai masalah yang sedang dihadapi terkait penurunan angka stunting dan meminta pendapat dari anggota tim untuk solusi yang bisa dilakukan. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yaitu menjadi pegawai yang lebih aktif dan inovatif, memberdayakan segala sarana prasarana yang ada untuk menemukan strategi baru yang dapat mempercepat kinerja. Contohnya, pemanfaatan internet untuk mencari cara dan strategi baru dalam menangani dan menurunkan angka stunting di daerah pesisir lain yang sama dengan lokus saya. Lalu, proses yang dilalui dalam menjalin kolaborasi, yang pertama adalah trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face to face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Kemudian menetapkan outcome, yaitu hasil yang didapat setelah pelaksanaan jangka pendek. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Yang pertama ada kepercayaan, yaitu sikap saling percaya sesama mitra kerja terkait proses dan hasil yang didapat. Yang kedua, pembagian kekuasaan, itu terkait kewenangan dan hak yang akan didapatkan dari hasil kerjasama. Yang ketiga, gaya kepemimpinan, yaitu terkait sikap dan cara dalam memimpin kerjasama yang sedang dilakukan. Kemudian yang keempat, strategi manajemen, yaitu terkait cara dan strategi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, formalisasi pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antar entitas publik, yaitu terkait sudah sejauh mana hasil yang dicapai dengan waktu yang ditentukan. Terus ada faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah, yaitu yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, itu tidak adanya kesatuan hati dalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama. Yang kedua, dasar hukum kolaborasinya juga tidak jelas, yaitu terkait pada aturan-aturan dan dasar yang tidak jelas, hak dan kewajiban yang tidak jelas juga pembagiannya.
Kemudian ada 4 essential team collaboration tools. Yang pertama, file sharing atau data. Terkait data apa dan bagaimana kerjasama akan dilakukan. Yang kedua ada work management, yaitu terkait dengan manajemen kerja, sistem, dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah video communication, yaitu interaksi jarak jauh untuk memantau dan mengetahui sudah sejauh mana kerjasama berlangsung. Yang keempat, communication, yaitu terkait komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai hasil yang sudah dan akan dicapai. Sikap yang bagaimana yang menunjukkan seorang yang kolaboratif, yaitu berdiskusi tentang rancangan kerja dan tujuan yang ingin dicapai, memberikan pendapat saat rapat kerja mengenai program lingkungan kerja, saling bekerja sama, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada teman untuk saling belajar dan meningkatkan pengetahuan terkait tugas dan tanggung jawab kerja. Kemudian ikut ambil bagian dalam menjaga dan melestarikan serta memelihara sarana-prasarana di lingkungan kerja, meningkatkan rasa saling percaya sesama tim kerja dan mampu bekerja dalam tim dan mau mendengar pendapat orang lain. Di sini ada kalimat tentang kerjasama yang menjadi pedoman mungkin untuk kita semua, yaitu perjuangan untuk bertahan hidup bukanlah dengan persaingan, tetapi dengan kolaborasi dan kerjasama dari hati yang paling tulus.